Nah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Baik, sahabat-sahabat Facebook Bang Bob Tebas, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di malam. Walaupun malam yang ketiga sedikit berduka, tapi kalau duka kita larutkan akan menjadi larut dan kita paningkan menjadi agak sedikit diceriakan. Baik sahabat-sahabat, malam ini saya mengundang seorang seniman yang sudah tidak asing lagi, mungkin di kalangan sahabat Bang Bob Podcast sudah mengenal siapa sosok seorang pemuda yang tampan, yang punya karismatik, dan seorang seniman yang berasal dari Sambas, yang punya potensi besar dan sekarang namanya juga sudah besar. Baik, tidak panjang lebar lagi, kita panggil siapa dia? Meji Esperanza. Tepuk tangan untuk Bang Meji. Selamat datang Bang Meji di studio Bang Bob Podcast yang sudah hadir. Siap, terima kasih Bang Bob. Oke Bang Bob. Baik, sahabat-sahabat Bang Bob, malam ini siapa dia yang akan menggantikan posisi saya menjadi seorang host? Nah, mungkin kalau sahabat-sahabat Bang Bob mentase sama kaget sampai hostnya. Oh iya. Terkejut kaget. Terperanjat, iya. Terperanjat. Baik, kita panggil belum. Dia adalah seorang pelukis. Juara nasional. Berapa tahun yang lalu? Sampai gitu masih hobi. Siapa Bang Bob? Kita panggil Salsabila. Oke. Nah, mungkin kita pembukaan dulu atau langsung untuk Bang Meji? Boleh aja, Adik. Ada mana sana? Gobar aja saya tuh tanah. Nah, jadi sebelum kita mulai ke podcastnya dan di situ saya nak perkenalan diri dulu. Nama saya Salsabila Hairunisa dan hari itu kita didatangkan seniman yang cukup dikenal di kalangan Sambas khususnya, yaitu Bang Meji Esperanza. Oke, nah bisa perkenalkan diri dulu Bang Meji. Bang Meji memperkenalkan dirinya seorang, umurnya berapa atau gimana ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maji Nur Darlisanto. Saya hari-harinya biasa dipanggil Meji. Iya, oke, Bang Meji. Dan kalau nama di media sosialnya dikenal dengan Meji Esperanza, jadi yang kenal Meji. Nah, biografi Bang Meji itu SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana? Boleh diceritakan sedikit? Kita mulai dari TK lah kali ya. Oh, TK juga kayak zaman dulu ada ya. Merasanya sejak TK. Jadi saya TK di TKPKK di Kabupaten Sambas di Desa Dalam Kaum. Setelahnya SD-nya saya di SDS Tarbiyatul Islam Sambas. Lanjut SMP-nya di SMP Negeri 2 Sambas, SMA-nya di SMA Negeri 1 Sambas. Setelahnya saya lanjut kuliah. Tapi sebelum saya kuliah saya istirahat dulu 1 tahun. Saya lanjut kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Oh iya. Nah, perjalanan Bang Meji menjadi seorang seniman awal mulai ceritanya gimana? Ketika saya kelas 2 SD, saya awalnya kori. Oh, kori, ngaji. Oh iya. Diawali dengan ngaji, setelahnya seiring waktu berjalan, ada lomba karaoke di kampungnya. Jadi lomba karaoke di Kampung Angus. Jadi di Desa Tanjung Bugis saya lomba karaoke. Saya sebenarnya daan suah juga. Daan suah lalu yang namakan kedengaran juga suara kita nyanyi-nyanyi di rumah daan. Jadi saya cuma dengarkan tetangga saya yang udah punya zaman VCD. Jadi tetangga saya punya VCD, dia nyanyi.
nyanyi nak beranaknya jaki yang orang nyanyi di sini. Saya cuma dengar. Setelahnya saya tertarik. Pasti nak ikut jatuh. Daftarkan diri lah Ceritanya tuh waktu hari festival waktu hari lomba karaoke memang udah agak viral-viralnya ya. Jadi lomba karaoke diawali dengan lomba karaoke ketika ada tetangga yang ngadakan lomba karaoke saat pesta perkawinan. Jadi saya cobalah. Ya saya pun. Berarti umur berapa Bang Meji? Umurnya 8 tahun. Kelas 2 SD. Jadi saya ikutlah lomba nyanyi. Alhamdulillah tuh bagus juara 1. Juara 1 di saat apa kata tetangga. Ji tang bisa kau menang nih sampai orang-orang deh ngomong-ngomongan kita itu YB-nya bahasa peribahasa orang Sambas tapi walaupun agak terdengar agak jorok tapi tidak jorok. Jadi YB-nya ngacak teh ayam pun tidak pecah nih sampai dah gaya pun ada peribahasanya. Istilahnya seperti Tapi sebelumnya dari orang tua ataupun emak bapak memang ada yang punya suara bagus ataupun pandai nyanyi ataupun gimana? Kalau emak suka ngaji. Ngaji. Kalau bapak suka zikir. Jadi kalau hobinya misalnya ikut yang zikir sampai malam perjalanan Bang Meji coba bisa diceritakan dikit ke kawan-kawan perjalanan Bang Meji suke dan dukenya selama menjadi seniman lah dari kelas 2 SD sampai ke di titik Bang Meji sekarang. Perjalanannya jadi saya tadi diawali dengan lomba karaoke. Lomba karaoke alhamdulillah menang, lanjut ke sekolah di SMP dan di SMP ialah awal pertama saya ngeband. Jadi ngeband dengan kawan-kawan. Masih ingat Bang Meji nama band pertamanya apa? Nama band pertamanya Sintetik. Sintetik. Jadi memang dah suke-sukenya kita dulu agak suke-sukenya. Lah Kak pas masih ingat maksudnya siapa-siapa aja yang masuk dalam band Bang Meji pas pertama kali. Jadi pertama kali waktu hari ada si Is main gitar. Habis ada dia main gitar seorangnya ada Suryadi. Masih ingat Bang. Dia sambil main bass juga. Main drumnya waktu hari ada Ari dengan Edwin, ada 2 pemain drum. Main silah awalnya kita dulu. Jadi merintis karir sama-sama lah mulai dari SMP, setelahnya lanjut di SMA, tergabung di band namanya Brutus Alternatif. Jadi di saat waktu SMA kelas 2 udah mulai ikut lomba festival di Kecamatan Sambas sampai masuk Kecamatan Jawai ke Tebas sampai ke Teluk Kramat ke Sekura diikuti festival-festival sampailah saya kuliah masih saya ikuti yang namanya lomba festival band. Berarti udah kerap juara lah istilahnya. Alhamdulillah di beberapa mendik kecamatan di Sambas tentunya, setelah di Jawai, di Teluk Kramat, beberapa kecamatan kita alhamdulillah pernah juara dan beberapa kali diberikan amanah sebagai the best vokal. Alhamdulillah keren. Boleh tepuk tangannya? Ramai sih. Alhamdulillah ramainya. Halo Bang Doris. Nah, jadi selama Bang Meji merintis karir, istilahnya yang udah bisa dibilang artis lah Bang Meji masih ingat titik Bang Meji viral saat menjadi artisnya di saat Bang Meji buat lagu apa? Yang paling banyak terkenal di lagu BJJ. BJJ. Judulnya BJJ di album Falsafah Melayu. Viralnya sampai waktu saya pergi nak belanja ke pasar sampai ada yang manggil saya. Halo Bang Apam, sampai dah Bang Apam dipanggilnya kita. Sampai dah dipanggilnya Bang Apam lah yang barang lagu terkenal ada di liriknya. Boleh nyanyikan dikit. Boleh nyanyikan sedikit? Bisa. Oke.
cangkir galang-galang kelapon. Nah, gila namanya. Keren. Boleh tepuk tangan. Nah, Bang Meji kan kini tuh kan terkenalnya memang menjadi musisi. Iya, tapi dalam menjadi seniman, bidang apa aja sih yang Bang Meji tekuni ya selain menjadi musisi? Di bidang entertainnya lah Iya. Di entertainnya saya sampai sekarang udah sebagai MC juga, saya tekuni juga. MC Ya? kondang atau MC maksudnya MC yang di acara apa aja gitu? Di acara formal kita juga, setelah acara untuk hiburan kita coba juga sebagai MC. Sampailah keren. resepsi pernikahan pun kita coba ngarahin MC. Itu tergantung sanak saudara semuanya juga yang jadi kita. Oke, faktor pendukung apa aja lah yang buat Bang Meji sampai di titik itu? Gitu. Selain orang tua. Faktor pendukung memang gitu kan, selain di orang tua, saudari-saudari kita. Jadi saudari-saudari, kawan kita, sahabat-sahabat kita, inilah yang membuat kita, motivasi kita untuk semakin mau maju, sehingga sampai detik sekarang pun kita tetap berkarya dalam hal ini. Keren. Nah, tadi kan bicara tentang suke dan duke. Menurut Bang Meji, apa sih yang hambatan yang sudah Bang Meji lalui lah? Siap. Kalau berkenaan hambatan, memang untuk kita berkarya, memang tak lepas dari yang namanya materi. Betul. Nah, tak lepas dari namanya materi. Tapi bagaimana ketika ada hambatan kita tetap jalan. Walaupun dia nak setahun, 2 tahun, 3 tahun, segala sesuatunya adalah sebuah proses. Karena dengan kita melewati proses sehingga kita bisa jadi yang sekarang ya. Proses lah yang jadikan kita sampai sekarang. Keren. Nah, harapan Bang Meji ke depannya dalam dunia musik di Sambas gimana? Harapan saya ke depannya, mudah-mudahan nanti lahir bibit baru setelah industri musik yang ada di Kabupaten Sambas tuh semakin maju, semakin banyak dikenal orang dimanapun orang berada. Nah, cuma jadi mimpi kita bagaimana nanti ada industri musik di Kabupaten Sambas dan diketahui oleh banyak orang dimanapun dia berada. Wajar banyak masyarakat yang mengagumi sosok Mezi Esperanza. Alhamdulillah masyarakat nih. Nah, pesan Bang Meji khususnya untuk anak-anak muda di Kabupaten Sambas lah. Gimana caranya yang lainnya bisa menunjukkan sikap berani mereka terhadap mimpi. Iya, terhadap mimpi mereka. Baik, dalam kehidupan tuh, kita tak lepas dari banyak sebenarnya potensi ataupun mimpi-mimpi kita. Dalam kehidupan ada yang namakan cobaan, ada godaan, ada rintangan. Tapi bagaimana kita jadikan sebuah tantangan. Nah, kalau dijadikan sebuah tantangan, maka kita akan kejar mimpinya dan raih apa yang kita cita-citakan. Nah, seperti itu. Oke, masih ada gak? Oke. Mungkin beberapa kata-kata dari Narito udah banyak mewakili lah untuk kan anak-anak muda yang mau meraih mimpi mereka khususnya di Kabupaten Sambas. Dan mungkin harapan kedepannya jangan pernah takut untuk bermimpi. Mungkin kita udah tahu kan nih Bang Meji rezeki dan apa yang akan terjadi ke depannya. Akan terjadi ke depannya. Oke. Boleh tanya. Oke. Boleh. Aku tanya ke Meji. Menjadi seorang seniman itu kan tidak mudah. Karena itu merupakan sebuah ada yang bakat alam, ada yang merupakan suatu proses. Jadi dari beberapa album yang saya lihat dari video Bang Meji, kan sebuah penciptaan seorang kan.
boleh diceritakan Bang Meji bagaimana proses dalam menulis lagu, apakah dari musik ataupun dari jalan inspirasi dari mana, apakah dari mimpi dari mana, hingga teruslah sebuah syair, sebuah kalimat yang diiringi dengan musik menjadi sebuah album. Boleh Bang Meji cerita dengan supaya kesibukan sampai kamu tahu ya. Siap. Oke. Jadi kalau untuk menciptakan sebuah lagu ya, ada dua tipe yang saya lihat. Jadi ada orang ya yang buat liriknya dulu, dibuat liriknya dulu, habisnya baru dia cari musiknya. Ada juga orang yang buat musiknya dulu, kalahlah baru liriknya. Tapi ada yang kita bisa membuat bersamaan kayak Bang. Jadi bersamaan ketika kita nulis lagu sambilan kita cari musiknya gitar, tiba-tiba dapat. Nah, dan tentunya iya sebuah proses, ada yang bisa berlakunya cepat, ada yang cepat, ada juga yang memang satu lagu sampai dah 2-3 tahun pun ada. Nah, ya tergantung tadi inspirasinya. Inspirasinya kita dapat dari berbagai info yang kita dapatkan. Bisa dari pengalaman pribadi kita, bisa dari pengalaman orang lain yang cerita dengan kita, yang curhat dengan kita, sehingga kita jadikan sebuah lagu. Yang kita dapatkan. Terus Bang Meji, ada nggak figur-figur artis nasional ataupun aksinya yang menjadi motivasi Bang Meji sehingga membuat Bang Meji makin semangat untuk membuat sebuah karya dalam dunia entertainment? Ya, siap. Ada Bang. Jadi waktu kita memang dijawalik dengan ngeband lah ya. Ngeband jadi suka dengan grup band Y sampai ya kan. Waktu di zaman saya suka bisa macam Krispati, Samson sampai ke The Massive sampai dan akhirnya pernah kita ya satu panggung sampainya waktu ya. Ketika The Massive datang ke Sambas hanya dua grup band yang diundang, satunya Brutus Alternatif, keduanya The Massive. Jadi di saat dia saya masih kuliah di Pontianak, disuruh nampil lah ya di Kapsis ya. Bahkan sampai ada penontonnya pun tidak tahu, yang mana itu ini, barang kita kuliah di Pontianak. Oke. Nah, selain Bang Bob, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin yang agak nonton, ada yang nak ditanyakan ke Bang Meji? Siap. Nyanyi dulu Bang Meji. Wah, Bang Doris Sambas. Kita sapa dulu Bang Doris. Halo Bang Doris. Semangat Bang. Wah, Andi. Suara Bang Meji carikan merdu renyah, empuk, menyala, membara, meledak, meletup. Ayo sampai dah meletup tuh dari Bang Doris tuh. Satu dan dari penyanyi kita juga, dan dia awali dengan Kori juga teh. Bang Doris. Halo Bang Doris. Ada Cik Neni pun sedang menonton. Mantap Bang Meji, alhamdulillah luar biasa. Cik Neni agak ngapain tuh? Kita anjak tahu ya. Agak ngapain Cik Neni tuh? Masuk kali. Nah, dengar juga Bang Meji. Siap. Baru kini kan Bang Meji ada mengeluarkan album terbaru ya. Boleh spill judulnya. Siap. Jadi yang terbaru, karya terbaru yang keluarnya judulnya Barangmu Barangku Bukan Barang-barangnya. Judulnya Barangku Barangmu Bukan Barang-barangnya. Pakai barang-barangnya. Sebelum saya minta Bang Meji untuk nyanyikan sikit liriknya, boleh Bang Meji ceritakan sebenarnya lirik menceritakan tentang apa? Jadi saya cerita aja sedikit. Jadi ada kawan saya, jadi dia yang menciptakan lagu itu tahun 2014. Oh, udah lama ternyata ya, bukan? Dan itu beliau ngomong, Ji, saya ada karya cuman Ji materinya itu si Ante katanya. Mana Pak Su kata saya. Tuh bagus Pak Su, biar saya aja kata saya. Jadi saya rekaman, saya suruh kawan saya ngerjakannya. Alhamdulillah udah jadi lagunya. Bagus ya lagu tuh. Jadi di saat dia juga langsung kelas Pak Sui, guys, kalau gajian kata saya, langsung kita jadikan video klipnya. Alhamdulillah, dan dia ditanggapi oleh kawan-kawan dan sanak saudara semuanya. Ji lanjut Ji katanya. Bagus tuh. Jadi kita kerjakan.
Berarti lagunya udah dari 2014. Tahun 2014. Baru udah lama teriliskan dah. Baru teriliskan. tahun 2024 tuh. Berarti Iya. 10 tahun nih. 10 tahun juga ya. Tapi alhamdulillah langsung viral nih. Ya alhamdulillah. Karena Alhamdulillah. berkat kerja sama tadi. Apa judulnya sanak saudara semuanya? Betul. Oke. Nah, jadi boleh saya minta sedikit ya Bang Ya. Meji nyanyikan bagian refnya. Oke. Bagian deh. Barangku, barangmu, bukan Boleh nyanyi juga yang barang-barangnya. lain. Dijage, dijage, usah sampai celake. Barangku, barangmu, bukan barang-barangnya. Dijage, dijage, usah sampai celake. Iyalah ada ceritanya. Keren. Nah, jadi ada lagi yang nak bertanya dengan sosok Bang Meji sebelum andanya balik tuh. Ayah nak jumpa dengan andanya tuh. Baik, Dari Tok. netizen Menyampaikan boleh sekitar dibacain, ya. Tok. Oke. Bang Doris, pokoknya broadcast Bang Bob tebas semakin menyala, membara, meledak, meletup, mendidih, meruap, meleleh, menenes, merunjuk, membahana, menggelegar, seantero jagat alam. Mantap pokoknya. Cik Neni, Bang Meji, lagu LDR, video klipnya dengan siapa ya? Lagu LDR tak video klipnya dengan calon istri. Yes. Orang mana tuh calon mungkin dari istrinya? tatapannya pun sanak saudara pun dah tahu ya sebenarnya nongi. Dah. Yang lain. Yang lain kita sepil dulu. Palo. Lagu LDR. Kita lanjut Bang Andi. Nah, jadi berkenaan tadi yang ditanyakan oleh Dek Salsa, selain kita nyanyi, kita juga suka berlakon. Acting bahasanya. Oh. Yeah, suka juga di dalam berlakon tuh. Oh, berarti pemain film lah jadi Bang Meji. Yeah. Jadi diawali dengan kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya diberangkatkan ke Jakarta selama 17 hari. Dan yang ditampilkan di situ adalah sebuah teater. Namanya Sendra Tasik Batu Betaruk. Jadi Sendra Tasik seni, tari, drama dan musik hingga berangkat ke Jakarta. Di saat dia memang kita tampilkan apa sih sebenarnya Sendra Tasik Batu Betaruk ya. Oh iya, berarti khas Sambas ya ke? Iya, jadi Batu Betaruk ya diletaknya di Daup nun digaling. Nah, yang kita informasikan ke sanak saudara semuanya yang ada di Jakarta bahwa di Sambas ada sebuah cerita rakyat yang kita angkat. Nah, itu aku kelas 2 SMP. Oke, keren. Kelihatannya adik terpana dengan apa? Dah. Ada lagi yang lain ataupun yang di netizen? Sambil kita cari yang ada di situ, mana tanya? Kak Megi? Ada yang nak ditanyakan? Mungkin tentang cerita masa lalu Bang Meji. Ataupun saya yang nak nanya. Jadi ceritanya tuh podcastnya tadi tuh podcast Dadakan. Podcast dadakan. Luar biasa. Itulah luar biasanya di podcast Bang Bob tuh ya. Jadi show bisa studio. mendadak sipil pun ada di situ. Dengar-dengar lagi viral aja ya podcast itu. Itu podcastnya Sampai, viral. Siapa sih yang tak dikenal? Oh. Show studio Bang Bob podcast. Luar biasa. Panjang kita. Jadi waktu saya masih dolo lah, Iya. dolo. Aku suka festivalnya. Biasa minjam gitar pun di situ dolo. Suah kejadiannya. Minjam gitar pagi dengan Bang Adi waktu situ. Iya. Minjam gitar Bang Bob. Ada lagi? Itu skip ada lagi. Benar. Jadi saya pun bingung. Sebenarnya banyak sih yang nak ditanyakan, tapi kalau lewat WA aja.
Jadi kita tutup ataupun netizen masih nak nonton kami berdua? Muhammad Nirga, apa tuh? Dijawab dulu lah ya, biar senang siapkan pengawalan kita ya Bang Meji. Apa ya? Sambil lihat-lihat senang. Tapi siapa ya? Pertanyaannya gini nanti Imam. Siapa ya? Juga Muhammad juga. Siap insya Allah, yang pastinya mudah-mudahan doakan di tahun itu. Waktunya sementara menjadi rahasia negara doang. Bila nak nikah dengan yang di depan. Oh, yang di depan. Yang di depan. Di depan kamera ke atau di depan kami? Dijawab dulu lah ya biar senang siapkan pengawalan kita ya Bang Meji. Bang Dirga swasta Bang Popi. Coba. Nyanyi aja duet nih. Neni Heriani. Oh. Halo Neni Heriani. Iya. Duet dengan masa lalu. Oh, asik. Oke, sudah. Amin ya Allah, amin. Yang bakal jadi masa depan nanti. Boleh ke Bang Meji nyanyi? Boleh. Kak Salsa nyanyi. Siapa tuh? Dirga, Muhammad Dirga. Sambil melukis. Ada bisa ya Bang Wah. Dirga nyanyi sambil melukis. Coba. Kak Neni tadi. Iya. Coba Kak Salsa nyanyi dua katanya. Lagu apa ya? Lagu LDR. LDR. Coba. Oke. Nah, Bang Meji lah dulu. Atau rap, di rap. Boleh. Oke. Dengarlah kekasihku, wanita pujaanku, kau yang selalu ku rindu. Tetaplah kau di Sisi mewarnai hidupku. Semangat. bagus ya. Janganlah engkau. Dari awal ya, dari awal. Oke. Ulang. Kadang hati tak menentu, teringat akan dirimu. Jauh di mata, dekat di hati. asik. Kehadiranku, Pak, ku nanti. Asik. Lupa. Kesetiaan yang ku tanamkan terberak di hatiku terdalam. Saling menjaga dan saling percaya demi cinta kita. Bagus Ari. Kau selalu di hati dan selalu ku nanti, menjadikan hidup lebih berarti. Bagus suaranya Mama. Nah, ada lagi ke? Jujur saya tawa-tawa seorang biak podcast Bang Bob. Boleh ya dilanjutkan kalau dengar lagi LDR ingat dengan calon yang belum tahu. Bang Dirga. Bang Dirga, mudah-mudahan Bang Dirga tuh secepatnya nanti menemukan. Kalaupun dah menemukan secepatnya nanti disegerakan. Iya, kami doakan ya Bang Dirga. Amin ya robbal alamin. Dah mungkin itu aja kali. Udah ke? Lama gila penonton kalau ada senyum-senyum seorang bahaya. Bagi tergantung bagaimana host ternama tuh. Nah, ataupun Bang Meji mungkin ada yang nak ditanyakan? Yang nak saya tanyakan berkenaan si adik itu pelukis sih. Iya. Pelukis. Bisa kita gantian soalnya. Bukan pelukis sih, bisa dibilang pandai melukis saja. Pandai melukis. Pandai, bisa lah, bisa. Dimulai sejak kapan ya? Tang jadi terbalik Itu namanya kan podcast bisa kembali balik, dan selain dadakan dia bisa bergantian pertanyaan. Jadi awal mulai saya melukis dari saya TK juga sih Bang Meji. Dari TK. Dari TK. Jadi saya TK ya kan yang lain
rata-rata kawan-kawan yang lain pandai melukis, tapi di saat guru saya nyuruh gambar cacing, yang lain semua lurus ke atas, saya seorang yang melengkok-lengkok. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi orang tua saya di sini langsung menyimpulkan bahwa anak saya tuh pandai melukis kan. Padahal kan dari cacing kan memang melengkok-lengkok. Siap. Oh. Nah, kayak mulai dari saya lah orang tua saya langsung masukkan saya ke les lukis. Cuman gara-gara cacing melengkok-lengkok gitu. Luar biasa. Ini, siapa ya kalau boleh tahu? Apanya? Karena HP-nya? Ya gitu. Kita bisa tebal bagus. Siapa yang tahu? Pak Slamet dan Bu Iin. Oh. Jadi dengan dilihat yang tadi bisa mau cacing melengkok-lengkok, Iya. akhirnya anak saya tuh bisa melukis. Siap. Kalau di lukisannya yang dilukis seperti apa dan apa yang membedakan lukisan salsa dengan lukisan yang lain? Mungkin sebagian dari orang memang ada sih ciri khasnya masing-masing. Jadi saya dari kecil kayak udah dibiasakan dengan teknik krayon. Teknik krayon. Iya, jadi teknik krayon. Jadi memang ada guru les lukis saya memang khususkan saya tuh di teknik krayon. Tapi kekurangan saya tidak bisa melukis gambar wajah, Bang Meji. Gambar wajah. Iya. Jadi saya udah beberapa kali belajar SMP, SMA, mama masukkan saya ke les lukis teknik pensil, teknik cat air yang memang berhubungan dengan lukisan-lukisan wajah memang saya tidak bisa dikasih. Tapi yang berhubungan dengan kartun ataupun karakter-karakter insya Allah saya bisa. Oke, nah pemirsa di rumah, dimanapun pemirsa yang ada di rumah maupun di studio tuh, mana suaranya lo? Sama dari yang umur 7 tahun, umur 2 tahun setengah pun ada di situ, luar biasa. Jadi melukis selain tadi teknik krayon nih, terutama yang agak susah di bagian wajahnya apa? Iya. Apa? Karena memang saya agak payah gitu untuk mengenali karakter. Kan dalam melukis kan memang harus kita benar-benar menguasai karakter seseorang. Bahkan sampai saya pernah juara karikatur, juara 1 di Politeknik se-Indonesia. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi sebenarnya karikatur ya kan tentang wajah ya, mengenali karakter wajah seseorang. Tapi sebenarnya kekurangan saya di sini ya, mengenali karakter seseorang. Tapi misalnya memang belajar ataupun ditekuni dengan sungguh-sungguh sih insya Allah bisa. Siap, luar biasa. Se-Indonesia. Nah, berhubung udah ketahuan bahwa puncaknya tadi se-Indonesia, jadi kalau prestasi yang didapatkannya dari sejak kapan dan kalau bisa diinformasikan ke sanak saudara semuanya penonton dimanapun berada, apa-apa aja capaian yang udah didapatkan prestasinya? Dari SMA atau dari Dari kecilnya. Aduh, Dan diceritakan yang ingat prestasi-prestasi yang didapatkan. Baik di lukis ataupun ada hal-hal yang lain, boleh diceritakan. Dari SMA aja dari kecil kan terlalu jauh, panjang kalau ceritanya. Nah, jadi waktu SMA saya bukan hanya menguasai di bidang lukisan aja sih Bang Miji. Jadi semua acara yang ada semua acara yang diadakan di sekolah, apapun jenis perlombaannya saya tetap ikut. Tapi ada satu kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Jadi kelas 1 SD, ya kan ada perlombaan lomba se-Kabupaten Sambas. Jadi istilahnya lomba-lombanya tidak salah FL2SN. Yang berkenaan seni atau apa? Iya, berkenaan seni. Olahraga. Jadi semua yang diseleksi hanya kelas 5 dan kelas 6 SD. Sementara posisi saya tuh kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Jadi saya tetap ikut seleksi, tapi istilahnya daan kena kalah oleh guru. Maksudnya masih kecil daan bakalan mampu. Sementara ukuran kertas A3 yang untuk
anak SD kelas 1 ya terlalu besar Bang Meji. Yang besar kan ATGI. Iya. Nah, jadi saya daan kena ikutkan lah istilahnya. Jadi saya datang ke ke kantor guru, saya mohon-mohon, saya nangis-nangis ke guru minta Bu ikutkanlah saya Sampai mohon-mohon di sana Sampai saudara semuanya. mohon-mohon. Sampai guru saya ya udahlah ikutkan karena kasihan kan, karena kasihan. Karena kasihan dia Wali. Iya, karena kasihan. Jadi saya ikut lomba iya, abang saya ikut seleksi juga. Tapi daan kena loloskan. Jadi ayah saya ikutkan abang saya. Jadi ramailah istilahnya pesertanya kan. Dengan yang udah diloloskan di SDY. Pas pengumuman ternyata yang juara 1 ya saya. Juara 1. Juara 1 ya saya. Dan abang saya abang saya yang daan kena ikutkan dari sekolah ya juara 3. Jadi yang kena loloskan ikut lomba ya sama sekali daan ya. Jadi pas udah pengumuman langsung guru saya dan kepala sekolah saya minta maaf dengan orang tua. Maaf Bu, saya daan maksudnya daan berikan kepercayaan ke anak ibu gitu untuk sih pengalaman. Jadi selama saya ragu untuk kan ikut lomba, tapi mama saya selalu ngomong lagi kan, kau pasti bisa. Setiap kau istilahnya mungkin kebanyakan orang menganggap kita tuh bahwa menganggap rendah kita, tapi kita tidak tahu hal yang kita capai maksudnya yang belilang-lilang luar biasa. Maksudnya keberhasilan kita tidak tahu di titiknya puncaknya ada di mana gitu. Masalah rezeki juara 1 ya kan udah di anak-anak. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi dapat bisa kita ambil kesimpulan dari apa yang udah disampaikan oleh Salsabila Hairunisa. Kita tidak usah menganggap remeh seseorang. Iya betul. Dan kita tidak tahu potensi apa yang kita miliki. Bayangkan sebenarnya yang ikut lomba kelas 5, kelas 6, tapi beliau masih kelas 1 SD udah ikut, ternyata menang dan bisa menjuarai prestasi yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan dari segala macam jenis lomba diikuti. Segala macam jenis lomba, termasuk lawatan sejarah yang saya daan suah, maksudnya dari kecil sampai ke besar saya daan tahu ya lawatan sejarah apa. Jadi saya tiba-tiba langsung Pak saya nak ikut lawatan sejarah, padahal saya daan tahu lawatan sejarah ya apa. Saya ikut alhamdulillah juara 1. Yang pentingnya intinya gitu ya Bang Meji. Di saat kita daan tahu, maksudnya daan tahu apa sih sebenarnya, tapi kita ada kemauan tersendiri dalam hati kita. Oh aku bisa, insya Allah sih bisa. Siap, alhamdulillah luar biasa. Saya juga termasuk tipe yang suka ikut lomba. Lomba apa pun saya masuk juga. Sampai lomba masak pun saya dulu ikut ya sudah. Keren. Oke, saya ikut lomba masak karena ikut dia deh. Iya. Ikut lomba masak waktu hari saya masih ikut pramuka. Jadi nasi yang kita masak berawal dari awal, bukan nasi yang udah masak baru kita ikut lombakan, tapi dari kita masak nasi dari beras kita bersihkan sampai jadi nasi. Setelah kita jadikan nasi goreng dilombakan dengan mie goreng saya buat alhamdulillah juara 1 sekabupaten Sambas. Jadi ada yang bertanya tuh sebenarnya moderator siapa yang narasumber. Jadi kita sampaikan sekali lagi bahwa mana moderator, mana narasumber, kami bisa gantian. Jadi selang kami itu saling melengkapi. Iya. Mohon dijawab Bang Dirga. Tapi saya boleh jujur ya Bang Meji. Ya siap. Agak rasa supan juga sih nak madahannya tuh ya. Tapi memang jujur memang saya tuh mengagumi sosok Bang Meji dari saya waktu SD masih kecil. Kelihatan loh ya. Oh, dari semenjak masih kecil. Jadi masih kecil. Jadi melihat sosok Bang Meji tuh memang benar-benar menginspiratif. Bukan hanya kalangan muda tapi kalangan biar kecil. Oke, masih kecil. Masih kecil.
Masih kecil. Jadi dari saya kelas 5 SD, wih. Sosok Bang Meji tuh benar-benar banyak menginspirasi Alhamdulillah, orang. saya tak kasih banyak. Oke. Kayaknya ada kayak pertanyaan dari netizen ngomong-ngomong. belum ada muncul lagi tuh. Oh, mungkin dah tidur. Yalah, mau namanya juga kita podcast dadakan tadi tuh ya. Podcast Di mana dadakan. yang Dan mana tahu jadi host, Mana yang narasumber, mana host. Alhamdulillah tuh Tapi makin, ya. saya pun agak berdabar aja sih Bang Meji. Berdabar? Karena ada di titik posisi di depan Bang Meji, istilahnya orang yang cukup hebat lah di Sambas. Iya. Kalau kirim nomor ke Oke, dah mungkin kita stopkan aja kali. Dah berapa jam tuh? Jadi gimana? Mau? Ada yang bertanya kan? Siapa yang nonton tuh kita cek loh. Semangat banget kita ya. Baik, kalau ngomong-ngomong tadi sampai menang se-Indonesia yang merupakan prestasi yang luar biasa. Saya belum pernah menjuarai lomba-lomba sampai menang se-Indonesia. Tapi saya pernah mewakili Indonesia dengan menampilkan lagu di acara festival songket dan keringkap antara bangsa di Sarawak Kucing. Wish, Di saatnya ada Brunei Darussalam, setelah Malaysia, setelah Indonesia. Jadi saya perwakilan dari Indonesia, Sambas, sehingga saya bisa menampilkan lagu-lagu di album Falsafah Melayu. Iya, perasaan saya sangat bahagia karena di saat ini apa yang menjadi karya kita dapat kita dengarkan, dapat kita dendangkan sampai didengar oleh orang Brunei Darussalam dan Malaysia. keren. Alhamdulillah. Tapi dengan ngomong-ngomong saya sudah dengar juga misalnya film Bang Meji tuh sudah sampai ke Amerika Serikat nih. Oh, film. Oh. Siap. Ini film apa men boleh tahu? Film ya alhamdulillah saya termasuk di tim sutradara amatir. Bergabung kawan-kawan kita yang bagaimana sebenarnya biar kawan-kawan bukan juga yang kita sedarah dan tapi karena kita rasik setia kawanan sehingga menjadi sebuah tim yang solid. Alhamdulillah kita 3 kali menang di event nasional film dan akhirnya film Jamban judulnya. Oh, Jamban. Nah, film Jamban ini sampai menang se-Indonesia dan 1 orang yang diberangkatkan ke Amerika Serikat. Jadi boleh diceritakan Bang Meji, film ini menceritakan tentang kisah HP? Film ini disutradarai oleh abang dah gitu ya, Bang Ahmad Subi. Wih. Jadi di film ini menceritakan tentang bagaimana politikan di saat dia ada pemilu diadakan dan ada satu calon datang ke sebuah desa. Sebuah desa memberikan barang-barang disupport barang-barang dan ketika kalah ya sampai barang-barang yang udah diberikan ke warga ya diambil lagi. Nah iya semari yang diangkat sampai akhirnya ternyata ia bisa mengglobal karena kejadiannya bukan hanya di Kalimantan Barat, bahkan di seluruhnya lah ditipunya orang. Ketika kalah ada sampai dah kalah sampai ngambil tadi apa yang udah diberikan. Keren. Masih ada ya pertanyaan dari netizen yang baru-baru atau netizennya udah tidur? Semangat. Ada sekitar 600-an daerah ada. Hah? Yang nonton? 600-an. Gila. Kemana-mana orangnya ya. Orang-orang kita kemana tuh? Kemana? 600-an. Ditambah lagi di studio tuh ada. Kawan dari SCTV. Yang di studio mana suaranya lo? Ternyata ramai ternyata. Si Sandong yang masih tidur pun sampai ya bangun. Luar biasa. Oke dah, mungkin
cukup sekian aja Bang Iji. Siap. Yang pastinya kita tetap akan lanjutkan. Yes. Nah, kata tetap lanjutkan. Oke, jangan lupa ke podcastnya. Bang Bob Podcast. Luar biasa. Talk show studio Bang Bob. Mungkin maka itu kita buat podcast seorang juga ya kali. Ada ya rencana Jadi kita. SM. Rencana kita. SM Podcast. Ada. Ya rencana kita tahun depan lah nanti kita udah buat ja. Jadi nambah saingan Bang Bob Podcast tuh. Dan menambah jaringan. Oke, jadi sebelum saya tutup, saya mengucapkan makasih banyak. Bang Siap, Iji. saya pun makasih banyak udah diundang stoi, Udah terutama mau kepada Bang Bob. datang. Jadi kita serahkan kepada pemilik sebenar-benarnya aja. Ya, oke. Berikan kita tepuk tangan yang panggil meriah kepada Bang Bob. Bang Bob. Jadi. Siap. Baik, saya sebagai tuan rumah di Bang Bob Podcast mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pasangan Siap, terima kasih Bang Bob. Luar biasa. Entertainment dan seorang seniman dan salsa pun juga seorang seniman yang sudah mendidik karir dari kecil, seorang pelukis sampai dewasa sampai menjuarai tingkat nasional. Kemudian bisa sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Baik, dan insyaallah host dan narasumbernya di bulan Oktober akan menjadi insyaallah doakan para sahabat semua, sahabat Dian doakan semoga kedua mempelai yang tidak lihat di rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.